Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikud dayyan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi Adnan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sairil ikhlan wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabal malawan. Amma ba'du. Yang saya hormati Mudir Ma'had Al-Tauhid Fadilatul Syekh Ali, para pimpinan yayasan, para asatizah, para guru, dan yang saya banggakan adik-adik saya. Saya tidak bilang anak-anak tua sekali, Ustaz, adik-adik. Kan umur kita beda sikit aja. Umur berapa? 12? Ustaz baru 52. Ada duanya juga, kurang sedikit. Jadi kita tidak jauh umurnya. Nah, yang saya cintai, subhanallah, mohon maaf ada gangguan teknis. Alhamdulillah, pagi ini suatu kesempatan emas saya bisa berjumpa dengan para pembesar umat ini, para pembawa Kitabullah, yaitu para penghafal insyaallah, hamalatul ilm, para penuntut ilmu yang hari ini masih kanak-kanak, besok sudah menjadi pendidik kanak-kanak. Hari ini menjadi orang biasa, besok insyaallah menjadi yang luar biasa. Hari ini masih muda-muda, besok akan menjadi para orang tua. Hari ini masih menjadi anak didik, besok menjadi para pendidik. Hari ini menjadi pemuda, besok jadi pemuka, insyaallah ta'ala. Oleh itu bersyukur kita bisa saling bertemu. Ini sudah berapa senyuman yang Ustaz dapat tadi ini. Jadi banyak sedekah yang saya dapat hari ini. Berapa banyak dosa yang berguguran karena kita tadi saling berjabat tangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taqabbala al-muslimani fatasafaha illa tahaqqat khatayahu kama tahaqqat awraqus syajar." Tidaklah seorang seorang muslim dan muslim lainnya bertemu lalu berjabat tangan kecuali berguguran dosa-dosanya seperti berguguran daun-daun kayu yang kering. Hal itu bersyukur kita. Banyak kebaikan. Bertemu di rumah Allah pula dengan para ustaz-ustaz, orang-orang yang Allah lebihkan dan angkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang beriman di antara kalian dan yang berilmu beberapa derajat tingginya. Adik-adik yang disayangi, salawat dan salam kepada Nabi. Ya, di sekolah ini pasti sering kita bersolawat kepada Nabi, iya? Hah? Pasti. Sebab namanya selalu tersebut. Dan bila nama Nabi tersebut, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu dibalas Allah SWT. Berapa kali Allah balas salawat kita? Hah? 10 kali. Allah, 10 kali Allah balas. Berarti Allah pemurah atau tidak? Allah pemurah, Masya Allah. Sekali kita sebut, 10 kita dapat. Masya Allah, tabarakallah. Oleh itu beruntunglah antum berada di tempat seperti ini. Tidak rugi, alhamdulillah.
Di sini langkah kita dimulai. InsyaAllah di surga kita menuai. Di sini kita menyemai. InsyaAllah di hari depan cita-cita tergapai. Banyak yang tak terbayang, tapi subhanallah, Allah beri sesuatu yang lebih dari yang terbayang. Dulu Ustaz semasa belajar, Masya Allah, ya pondok kami tak ada berkipas, duduk tak ada pakai sejadah, tapi pakai duduk di lantai, semen tak berkeramik pula. Masya Allah. Kamar sebilik 4 kali 5 isi 14. Kompor di situ, lemari pun di situ, jemuran di situ, buku pun di situ. Bila tidur, bila terlambat tak dapat tidur di bilik, harus tidur di atas rumput kadang. Masya Allah. Terbangun di saat baju dah basah oleh embun. Jadi tak terbayang pula Ustaz ke sampai Bangka Belitung. Masya Allah. Tak terbayang pula akan diberikan Allah berbagai amanah. Dulu ketika masuk jurusan hadis di Madinah, sebagian masyayikh, syekh, ustaz bilang, kenapa ambil jurusan hadis? Jurusannya sulit, tamat payah cari kerja. Lalu saya bilang, saya tidak nak cari kerja, tapi saya nak cari ilmu. Sebab orang tak berilmu pun dapat kerja, masa kita berilmu tak dapat kerja? Alhamdulillah tetap masuk. Sulit memang, tetapi Masya Allah, belum tamat lagi banyak lamaran kerja. Salah satunya Ustaz diminta di sopir malah. Kan kerja juga tuh. Saya bilang jadi sopirnya. Satu minta saya jadi ketua yayasan. Kalau tahu pernah dengar Ar-Raya di Sukabumi. Saya ditawarkan untuk jadi ketua yayasan pertama sebenarnya ketika tamat S1. Tapi waktu itu Ustaz punya cita-cita tidak pulang dari Timur Tengah kecuali bawa S3. Walaupun tak berniat bawa istri 3, tidak, tapi bawa S3 pulang. Untuk apa S3 Ustaz juga tidak tahu. Yang penting Ustaz nak belajar sampai selesai. Tak ada lagi. Kalau ada S4 Ustaz kuliah lagi. Cuman hanya sampai S3. Kemarin jumpa dengan Menteri Arab Saudi di Jakarta. Ustaz jadi penterjemahnya dan juga jadi MC acaranya. Saya minta lagi, boleh tak saya kuliah lagi S1 sampai S3 di Madinah? Saking sukanya Ustaz kuliah itu. Masih belum puas belajar lagi. Kalau andai Ustaz Ali bolehkan saya daftar di sini belajar lagi, saya nak belajar sama teman-teman ni. Boleh? Boleh kita berkawan? Masya Allah. Daftarkan saya. Tapi uang sekolah gratis saya tak bisa lagi. Belajar itu luar biasa indahnya. Oleh sebab itu belajar aja lah dulu. Soal jadi apa nanti, kerja banyak, PT yang sikit. Tahu PT? Tak tahu orang sini ya. Apa PT bahasa sininya? Oh, duit. Belum lagi saya tamat, Ustaz telpon salah seorang senior, Ustaz, kalau pulang ke Indonesia ni ada kerja saya. Oh, kerja banyak katanya. Duitnya tak ada katanya. Yalah tak apa, awak nak cari kerja kemarin kan? Yang penting duit tak perlu banyak, yang penting rezeki banyak. Duit tak perlu banyak, rezeki banyak. Ingat ikhwani, adik-adik semua, bahawa Allah berjanji dan Allah tak pernah mungkir janji. Ada enggak yang tahu apa janji Allah untuk penuntut ilmu? Tunjuk tangan. Tadi kan sudah sebut tadi. Yang tahu tunjuk tangan. Silakan. Surga. Masyaallah, sini. Masyaallah. Antum suka masuk surga? Alhamdulillah, sini. Maka harus menuntut ilmu.
Apa sebab? Sebab menuntut ilmu itu memudahkan jalan ke? Alhamdulillah. Apa hadisnya? Terjemahnya saja. Siapa menuntut ilmu? Barang siapa yang menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Orang mana nih? Orang Bangka. Allahu Akbar. InsyaAllah Bangka akan maju. Silakan. Nah. Tapi apa lagi janji Allah untuk orang menuntut ilmu? Jawab tunjuk tangan. Yang SMA ada SMA. Oh iya, Masya Allah. Ada kelas 1. Silakan. Ini tidak ujian ini. Jangan takut. Apa lagi? Oh ya, Masya Allah. Silakan. Dimurahkan rezeki. Sini. Antum murah rezeki nampaknya. Apa dalilnya? Nih. Iya, dimudahkan masuk surga ke rezeki itu. Rezeki itu bukan hanya duit. Masya Allah. Silakan. Mantap, Masya Allah. Jawab betul. Semakin tinggi ilmu, semakin terbuka peluang rezeki. Betul itu. Nah, apa lagi? Ayo, silakan. Ditinggikan derajatnya. Ahlan, mumtaz. Sini. Antum memang betul luar biasa ini. Orang mana? Orang Kuba. Masya Allah. Ahlan. Orang Kuba. Kemarin Ustaz ke sana. Kemarin kan ke sana. Oh, bukan orang Kuba. Kuba ya? Kuba yang orang pergi sekajian. Oh, bukan Kuba Madinah. Mau ke Madinah? Enggak, ayolah. Mau. Alhamdulillah. Allah angkat derajatnya. Makanya ulama walaupun direndahkan orang tetap tinggi, tidak pernah bisa direndahkan. Kalau pejabat habis masa kerjanya jadi orang biasa, ulama tak ada pensiunnya. Oleh sebab itu pilih jadi apa? Nak jadi pejabat atau nak jadi ulama? Nak kalau nak jadi ulama harus satu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya'lamillahu fi qulubihim khairan yu'tihim khairan. Allah kalau tahu dalam hati kita baik, Allah beri yang lebih baik. Yang kedua, bahwa ilmu itu dicapai dengan dituntut. Kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Ada yang bisa ngulang? Kata Nabi tadi, tunjuk tangan. Yang baru saja Ustaz sebutkan. Mumtaz, Masya Allah. Anda seperti Imam Bukhari, langsung hafal sekali dengar. Taib, sini. Masya Allah. Sekali dengar langsung hafal. Ini bagus ini, Masya Allah. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu, silakan. Dipelajari, dapat dengan belajar. Kalimat at-ta'allum, nanti belajar ilmu nahu sama Ustaz Ali. Ta'allum itu sigat at-takalluf. Perlu usaha. Jadi kalau orang belajar itu bukan yang dipikirnya tertidur sampai belajar, tapi belajar sampai tertidur. Jadi yang dijadwalkannya bukan jadwal tidur, tapi jadwal belajar. Dan belajar itu tidak dibatasi oleh waktu. Justru waktulah yang mengikut belajar kita. Makanya tadi saya katakan kalau Ustaz masih boleh kuliah, Ustaz nak kuliah lagi. Ya. Sebab kalau sedang belajar ini salah pun tak apa-apa, tak berduit pun tak apa-apa. Tapi kalau sudah selesai belajar tetap salah, orang bilang ngapain saja belajar. Oleh sebab itu maka waktu belajar ini gunakan sebaiknya. Gunakan sebaiknya. Ada seorang disebutkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal Mutafaqih. Ada seorang anak, anak berapa umur tadi? 12 ya. Ya sekira itu. Dia dah pergi menuntut ilmu, niatnya saya tak balik sampai menguasai ilmu ini. Misalnya dalam mazhab Syafi'i misalnya. Suatu hari baru sampai ke pondok atau sampai ke Baghdad, datang surat dari orang tuanya. Surat diantar, lalu dia tidak buka.
Tak dia buka surat, takut terganggu proses belajarnya. Sebulan selepas itu datang lagi surat, dia juga tidak buka. Yang ketiga datang lagi, tak bukanya surat. Sampai 4 tahun setelah dia mendapat apa yang nak dia inginkan, rasanya dah menguasai ilmu, baru dia buka surat. Ternyata surat pertama ayahnya sakit, surat kedua ayahnya meninggal, surat ketiga maknya mati. Andai dia buka, jadi dia belajar. Andai dia buka, jadi dia belajar? Enggak. Apa sebab? Ya balik kampung. Subhanallah. Tapi dia tidak buka. Akhirnya dia pergi belajar sama 4 tahun. Nah, baru dia nak pulang membawa ilmu. Untuk apa? Untuk disebarkan kepada orang-orang yang di belakang. Rugi orang tuanya dia tidak balik. Rugi orang tuanya dia tidak pulang waktu dia meninggal? Tidak. Justru kalau dia pulang mungkin dia dapat anak yang seperti itu, berilmu. Kalau sudah berilmu, maka pahalanya mengalir kepada orang tuanya, sebab mereka lah menjadi penyebab kesalehannya. Oleh itu ikhwani wa akhwati billah, oleh sebab itu maka gunakan waktu ini, jangan sampai 1 detik pun yang tersisia. Sebab kalau sudah nanti kalian bekerja, kalau sudah berumah tangga, belajar itu sudah terbatas. Tapi kalau sekarang alhamdulillah tambah batas. Orang tua tak suruh-suruh kita ngapa-ngapa lagi sekarang, tapi disuruh hanya sekedar belajar ilmu. Dan ingat, kalian akan tanpa direncanakan sekalipun pasti akan berguna bila sudah mendapatkan ilmu yang berguna tersebut. Taib, karena waktu yang membatasi, saya sudah dikode-kode di belakangnya. Tadi saya bilang kalau sudah ketemu adik-adik ini saya tak mau pulang lagi. Tapi orang ni suruh saya pulang. Tak ada KTP sini katanya. Ya, saya minta izin ya. Mudah-mudahan tak ketemu lagi di dunia, mudah-mudahan ketemu di surga. Ya. Tolong cari saya kalau tak jumpa ya. Nah, tolong cari. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga kalian menjadi anak-anak yang menggembirakan satu Allah, menggembirakan Rasulnya, dan menggembirakan orang tua kita. Mudah-mudahan nanti di akhirat memberikan syafaat kepada orang tuanya, bukan justru kita yang nanti yang kemana-mana mencari syafaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Terima kasih atas waktu yang diberi, dan sampai jumpa kembali di lain hari. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.